Halo, selamat pagi. Dari paparan selamat pagi, saya sudah bisa menentukan siapa di antara Anda kira-kira yang bisa dilanjutkan tes berikutnya. Ya, cukup dari selamat pagi saja. Saya ajarkan teknik mau? Halo, saya ajarkan teknik selamat pagi, jawabnya yang bagus mau? Mau Anda atau mau banget? Oke, baik. Semua, ketika mendengar kata selamat pagi dari saya, jawabnya gini. Selamat pagi. Pagi. Pagi yang itu silakan berdiri. Saya coba ya. Saya sedang itu. Dengar kata selamat pagi. Selamat pagi. Langsung berdiri. Oh yeah. Oke, boleh coba? Boleh coba? Oke, siap ambil posisinya. Siap ambil posisi bagian dulu. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas partisipasi Anda. Anda terlihat sangat bersemangat. Saya yakin, insya Allah semua yang hadir peserta pada pagi hari ini insya Allah akan menjadi anggota Bali. Betul lagi saya. Oke, yang saya hormati Bapak Kapolres dan Bapak Kapolres Pesisir Selatan, Bapak dan Ibu jajaran kepolisian Polres Pesisir Selatan. Kemudian adik-adik calon anggota polisi, ya, adik-adik sebelumnya saya tanya, ada yang pernah mencoba tes sebelumnya? Sudah ada, katanya yang sudah pernah mencoba tes sebelumnya. Ada yang sekarang bukan itu nih, yang bukan itu katanya ada, tidak ada, baik. Ada, satu, dua. Oke, baik, senior, halo senior. Oke. Ya baik, saya ingin sekali ada semua pasti penasaran sekali. Penasaran sekali kenapa? Dari ribuan bahkan jutaan orang yang mengikuti tes masuk kepolisian ternyata 90%-nya gagal di pengetesan psikologi. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Itu aja. Oke. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Apakah tes psikologi itu sulit? Sulit? Kalau tes psikologi sulit, kira-kira Anda sudah usaha apa untuk mengatasinya? Belajar? Mencoba untuk? Teliti, oke, bagus. Mencoba untuk teliti, ada yang belajar. Yang lain ada usaha apa untuk menghadapi tes psikologi ini? Memahami? Oke, baik. Dan berikan perhatian untuk tes psikologi ini. Tidak dibutuhkan belajar, oke? Tidak diperlukan belajar. Anda hanya perlu latihan. Ya, Anda perlu latihan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Tidak ada? Oke, baik. Kita akan jelaskan kenapa kita harus mempersiapkan tes psikologi ini dengan banyak latihan. Baik Pak Arif, boleh tolong dibantu? Oke, baiknya. Silakan. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Kita diamanatkan oleh Biro Psikologi, Biro SDM Psikologi Polda Sumbar untuk memberikan materi sosialisasi tes psikologi. Iya, betul Pak. Iya, betul itu. Silakan Pak, dinyalakan slide-nya. Oke, baik. Iya, saya mau tanya dulu deh, beberapa dari ini ada yang kira-kira sudah pernah mengikuti tes psikologi? Belum ada? Saya pernah kok. Tahun 2004 kita tes di tahun 2013. Tahun 2013 saya pernah tes psikologi, psikotes itu di daerah Mangsakutan Ido, ya? Iya, Mangsakutan Ido ya. SMA Mangsakutan Ido. Oh, Mangsakutan Ido. Itu apa? Berarti Anda yang ada di sini, Anda kurang informasi. Anda kurang mencari tahu tentang apa itu psikologi. Oke? Tidak apa. Anda tidak tahu informasinya. Untuk itu Anda hadir pada pagi hari ini di sini untuk mendapatkan ilmunya. Oke, kita Pak di next slide.
Iya, oke. Tes psikologi ini mengukur berbagai macam aspek. Iya. Tes psikologi bisa mengukur aspek kecerdasan, bisa mengukur aspek kepribadian, kemudian bisa mengukur perilaku kerja, kecermatan, dan ketelitian Anda. Ya, ambil menunggu bapak di bawahnya ini. Iya, betul. Ya, ada yang sudah pernah tahu nggak kira-kira IQ-nya berapa? Ada? Belum pernah juga? Pernah mendengar ada pengetesan intelijensi? Pernah? Ada nggak yang pernah coba-coba di internet banyak ya, aplikasi Facebook? Ayo, klik di sini untuk mencek IQ Anda. Ada? Tidak ada? Waduh, hati Anda ya. Oke, baik, kita bahas sekarang deh. Oh ya, saya memang kayaknya ada kesalahan teknis. Boleh dibantu balik? Oke, baik, ada. Untuk tes psikologi ini yang diperlukan adalah latihan. Ada jangan terlalu tegang, ya jangan terlalu tegang. Karena kalau Anda tegang itu tingkat konsentrasi Anda itu akan menurun. Ya, tingkat konsentrasi Anda akan menurun. Contohnya seperti adik main Sarol tadi ya, yang dipanggil oleh Pak Ari. Ketika diberikan soal, jawabannya menghitung jumlah angka 8. Secara tidak sadar, alam bawah sadarnya menyimpan perhitungan angka 8 yang keliru, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Akibatnya apa? Ketika diberikan persoalan yang berbeda, secara tidak langsung sudah tertanam di alam bawah sadarnya. Jadi tidak perlu pikir apa-apa, langsung jawabnya, begitu angkanya. Ya, jadi itu diperlukan latihan untuk mempersiapkan tes psikologi. Sudah Pak? Oke, baik. Aspek kecerdasan. Untuk mengukur aspek kecerdasan ini terdiri atas berbagai macam persoalan. Setiap persoalan mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dan jawabannya juga berbeda-beda. Untuk tes kecerdasan, Anda akan dihadapkan dengan berbagai macam soal. Ada soal hitungan, ada soal ingatan, ada soal logika, perumpamaan, melengkapi kalimat dan sebagainya. Kita contohkan untuk deret angka. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 12, 19, 26, 33. Berapakah angka selanjutnya? Apa? 1, 2. Coba hitung dulu. Ada yang tak 54? Yuk, yang mana 54? Ada gambarnya? Ada? Ada, oke, baik. Mas, jalan ke depan. Ayo sama Mbak. Ayo, saya lihat. Jalan ke depan. Ayo, Mbak. Ayo sama dulu. Gimana nih? Calon anggota komisi datang ke depan. Apa? Ayo, saya lihat. Waduh, sama nih. Oke, baik. Ada yang gambar jawabannya 33? Ada yang namanya 33? Tidak ada. Ada yang namanya jawaban 47? Hah? Tidak ada. Waduh. Di kod semua. Berapa orang kayaknya? Di gedung DPR ambil lah. Oh, 9. Hah? Atau tengah tu ha? 99. Oke, ini satu soal ya. Atau tengah mau ambil lah. Ada yang tidak tahu jawabannya? Ada yang tidak tahu? Ini rahasianya adalah persoalan dari angka. Anda tinggal mengurutkan angkanya. Anda lihat polanya. Anda lihat selisihnya. 12 ke 19. 7. Kemudian 19 ke 6. Mudah. Yang di sini harus Anda perhatikan adalah Anda lihat besarnya selisih antara angka dengan angka sesudahnya. Kemudian Anda jangan terjebak. Ya, jangan terjebak di 2 angka pertama. Anda harus perhatikan minimum itu 3 angka. Karena kita akan ada pola kadang itu dibikinkan
3 angka, jadi pola angka pertama dan kedua itu 7. Ternyata pola angka kedua dan ketiga itu 9. 7, 9, 7, 9 gitu. Jadi harus diperhatikan minimal 3 deret angka. Paham? Paham? Enak dari psikologi ya. Enak. Mudah kalau Anda tahu rahasianya. Kalau Anda bisa banyak latihan. Ya, saya sarankan deh. Kalau sekarang sudah mulai lihat gambaran deret angka. Nanti di rumah, silakan Anda coba-coba. Ya, dicoba membahas persoalan deret angka. Itu biasanya banyak ditemukan di buku-buku tes potensi akademik, buku-buku jitu tes psikologi. Itu banyak juga berbuku. Silakan dicari dan latihan banyak dengan deret angka. Oke, baik Pak Alif, gimana Pak? Deret persoalan berikutnya. Persoalan berikutnya adalah pola hubungan kata. Silakan dipahami terlebih dahulu, kira-kira jawabannya adalah apa? Ya iya, tahu semua. Orang ada yang gitu kan? Iya kan? Jawabannya adalah D. Ada yang jawab? Kalau ada yang jawab itu kebangetan. Orang ada tulis air, trik, cair. Kapur, trik, apa? Ya, ini merupakan pola hubungan kata. Anda tinggal melihat pola antara kata pertama dengan kata kedua. Anda simpan polanya, itu polanya adalah air sifatnya cair, kabur sifatnya panas. Waduh, hebat semua nih. Oke, kita tangan dulu. Ada semua. Pak Orang, kayaknya saya tidak perlu urusan lagi, Pak. Sudah paham semua kalau begitu. Oke, baik. Saya lihat ada semua sudah sangat cepat untuk melihat pola-pola dari soal yang saya berikan. Saya yakin sangat. Saya yakin sekali. Anda memiliki tingkat intelijensi di atas rata-rata. Saya percaya. Kita bisa buktikan di pengetesan selanjutnya. Oke, silakan Pak dilanjutkan saja. Pola hubungan kata. Oke, yuk kita nikmati bersama-sama. Perhatikan gambarnya. Gambar lingkaran. Ada silang di tengahnya. Untuk gambar kedua ternyata diputar sehingga tanda silang tersebut menjadi tanda tambah dan ditambahkan tanda panah arah ke bawah. Anda dapatkan polanya? Sudah Anda temukan? Silakan Anda ulangi. Di gambar ketiga diputar, kemudian ditambahkan tanda panah arah ke bawah. Ketemu? Ketemu? Ada yang kurang melihat? Kalau ada yang mengatakan, semua lihat ya? Semua lihat? Kalau tidak terlihat, silakan maju ke depan. Salah sendiri yang selamat. Ya? Kalau mau terlihat, silakan maju ke depan. Kalau belakang saya jadi nggak kelihatan, main kecil. Ya? Jadi jawabannya adalah E. Iya, betul. Jawabannya adalah E. Mudah? Mudah? Mudah. Pertanyaan saya, kenapa banyak yang gagal di sesi ini? Kurang teliti, kurang latihan. Kadang ada yang tidak melihat ada penambahan tanda panah arah bawah. Pertanyaan cuma itu saja. Panahnya tidak dilupain. Gitu. Oke, balik. Boleh silakan dilanjutkan, Pak. Kemudian tes pengetahuan umum. Ini adalah soal pembinaan. Ada yang kata terbina dalam soal ini? Soal ini kok bisa nyanyi? Iya kan? Soal ini kok bisa nyanyi? Semua tahu? Iya, makanya ini adalah soal pembinaan. Kalau saya boleh ada, saya merasa terbilang sekali. Karena Mapolda adalah objek wisata yang terletak di provinsi. Ada. Dan goyang. Pasti deh, Sumatera,
Itu nggak perlu dipikirkan. Tapi jangan salah. Saya berikan informasi, 95% orang salah menjawab karena ketahuan. Maksudnya kenapa? Karena ketahuan. Orang salah menjawab itu bukan karena tidak tahu. Sebagian besar karena mereka tahu, akhirnya mereka salah menjawabnya. Ya, karena apa? Karena udah tahu, kemudian sombong, kemudian salah jawabnya. Karena tahu, kemudian udah jawab duluan, padahal belum diinstruksikan sama instrukturnya. Ya, akhirnya keliru. Untuk tes psikologi, berbagai tes itu memiliki instruksi yang berbeda. Jadi Anda jangan tulis-tulisan, ikuti instruksi sesuai yang diperintahkan. Ada waktunya. Waktu untuk pola hubungan kata itu ada. Jadi ketika Anda sudah selesai pola hubungan kata, Anda tidak boleh lanjut ke pengetahuan umum. Tidak boleh lanjut. Karena nanti akan terjadi masalah dan Anda sendiri yang rugi. Sebelum diinstruksikan ya, saya ingatkan kembali. Silakan dengarkan instruksi dengan baik. Jangan membuka lembaran buku soal sebelum diberitakan. Itu deh kuncinya. Gimana? Paham? Kira-kira cukup sampai di sini Pak? Atau mau dilanjut? Jadi gimana lanjut? Nah, kita untuk pulang atau? Masih ada Pak? Masih ada, oke. Masih ingin tahu rahasia di balik soal tingkat? Mana yang mau tahu? Coba ada hanya yang mau tahu. Selamat pagi Ibu. Saya percaya kalau kayak gini. Intinya nanti susah bangun pagi Pak. Betul Pak, susah bangun pagi Pak. Nanti kantor Polda sepi apel paginya. Nggak ada yang bangun. Oke, saya tambah lagi. Selamat pagi. Ini baru ini loh. Oke, tangan ini Pak. Tangan di bawah dulu ya. Selamat pagi. Oh iya. Itu. Oke, balik lagi. Boleh. Selamat pagi. Salam kita semua. Oke, silakan Pak. Pengetahuan sosial. Untuk soal pengetahuan umum saya bersamakan kayaknya. Saya coba deh. Sekarang kita main pembahasan soal pengetahuan umum. Siapa yang bisa menjawab langsung acungkan tangannya? Ya, siapa yang bisa menjawab langsung acungkan tangan? Saya berikan saja. Oke, baik. Manakah di antara pilihan jawaban berikut ini yang menyebabkan kematian paling tinggi terhadap manusia? A. Buaya. B. Ular. C. Rusa. D. Hijau. Yuk, angkat-angkatnya. Oke, silakan yang baju hitam. Kamu hitam aja deh, jangan ada di depan. Oke, ini yang pertama. Kita lihat. Maka di antara pilihan tersebut yang menyebabkan angka kematian terbesar. Oke, namanya apa? Nama saya ada perwakilan, saya dari besar perwakilan itu wajib video bayar. Ini bagaimana? Oke, Ramadan. Ramadan jawabannya apa? B. Ular. Ular. Tepuk tangan untuk Ramadan. Jawabannya salah. Ada di depan ya. Tetap di depan. Ada yang mau mencoba peruntungan? Oke, selanjutnya. Jangan ya. Karena ada yang tidak bisa. Jangan di depan. Mobil Kijang. Mobil Kijang.
Luar biasa. Ya, jawabannya apa? Buaya. Buaya betul kan Menteri? Oke, jawaban Sri. Jangan mengerti. Kesempatan terbatas hanya untuk 2 orang. Kita ketahui sama-sama. Oke, baik, saya begitu saya minta tanya dari Ramadan kira-kira zamannya ulang kenapa? Karena saya ketahui, ular memiliki bisa yang dapat mematikan manusia atau binatang lain pun. Gimana? Bisa diterima? Bisa? Oke. Gimana kalau jawabannya itu ditanyakan? Betul, kalau Anda mencerna soal saya dengan cara seperti itu, betul. Tapi jawaban yang saya minta ini adalah bagian dari kecerdasan, Pak. Ya, bagian dari kecerdasan. Jadi kita tidak butuh orang yang pandai, kita butuh orang yang cerdas, kita butuh orang yang bisa menganalisa pertanyaan saya. Seperti itu, banyak yang menjebak. Oke, baik, Ramadan dan Sri sekarang dulu kembali ke kembali. Gimana? Mau tahu nggak jawabannya apa? Oke, jawabannya nanti ya. Jawabannya nanti saya jelaskan. Mau sekarang nanti? Mau sekarang? Oke, berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan dari divisi lantas Polri bahwa ternyata kijang itu menyebabkan kematian yang paling banyak di Surabaya. Betul. Kedua, kijang itu menyebabkan kematian yang paling banyak di Surabaya. Lebih banyak yang mati dari kijang daripada saya. Tapi tidak saya. Ya, oke. Baik, teman-teman semua. Oke, baik. Sebelum melanjutkan, saya kembalikan kepada Pak Arik. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yuk, Arik, jalan dulu. Oke, Dede, masih semangat? Masih semangat? Saya mau dengar suara seperti ini, masih semangat? Yang seperti ini masih semangat? Yang di belakang masih semangat? Oke, Dede. Baiklah, tadi sudah disampaikan beberapa materi oleh Bapak Febrian Marion, dan seperti biasa saya akan melihat lagi rekap kerja Dede. Oke, saya minta yang baju hitam di belakang pakai tas, tolong ke depan. Ayo, adek, yang mulai ke belakang. Tolong ke depan. Ayo, baju ke depan yang hitam. Saya butuh 10 orang. Saya minta yang cewek baju hijau di belakang. Ya, dia ada yang menengok ke belakang. Silakan ke depan. Terus saya minta yang calon polisi yang pakai dasi, baju pramuka, silakan ke depan. Oke. Dan minta yang cewek lagi yang baju biru ini silakan ke depan. Terus yang polisinya yang
Oke, dalam baju merah, silakan ke depan. Ya. Tapi saya ke depan, ada ini. Ya. Terus, yang baju biru, yang tahu kursi, ya, silakan ke depan. Yang jubah merah, silakan ke depan. Ya, dek. Yang pakai tas. Terus, ada silakan ke depan. Yang pernah ikut tas sebelumnya. Dan terakhir, nah, ada ini, silakan ke depan. Ya. Oke, Dedek, kita akan melihat jika kerja Dedek ketika nanti jadi polisi. Saya akan melihat bagaimana sih tingkat ketelitian Dedek dan konsentrasi Dedek. Oke? Audiens setuju? Oke. Coba dikasih jarak setengah meteran. Coba disinikan tangannya. 1 meteran. Nggak muat. Nah, kita bagi 2. Yang tawa di depan. Yang jawab yang mau orang depan. Oke, Dedek. Coba bentangkan tangannya kedua seperti saya. Siapa di sini yang tingkat ketelitiannya tinggi akan terlihat. Oke, Dedek. Sebelumnya ikuti instruksi saya. Kalau saya bilang 1, adik-adik silakan bentangkan tangan yang sebelah kanan seperti ini. Coba kita tes ya. 1. Yang sebelah kanan. Sebelah kanan mana? Oke. Oke. Kalau saya bilang 2, silakan angkat tangan kirinya dan taruh di telapak tangan kanan temannya. Coba. Ini kan, coba tangan kirinya seperti ini. Coba. Ini. Nah, kalau 2 instruksinya seperti itu. Kalau 3, yang sebelah kanan itu ditangkap dan yang tunjuknya di telapak tangan tolong diangkat. Oke, sudah paham Dedek? Belum? Kalau 1, silakan begini. Kalau 2, silakan begini. Dan ketiga, tolong diangkat tangannya yang pegang tunjuk dan yang telapak tangan tolong cepat. Oke, Dedek, paham? Paham? Bisa kita mulai? Oke. Sekarang kita mulai. Saya hitung ya dengan instruksi saya baik-baik. 1, 2. Siapa yang ketangkap? Berarti dia lelet. Oke. 3. Oke. Ada yang dapat ya? 3. Dapat hadiah sebagai ratu lelet. Oke, Dedek. Enggak bercanda. Oke, kita ulangi lagi. Mungkin kita tadi belum konsentrasi. Coba kita ulang lagi. 1, 2, 3. Masih ada yang terangkat? Oke, masih. Coba supaya adil, kita balikan. Kalau saya bilang 1, telapak tangan kirinya di sini, dan 2, teman yang tadi meletakkan tunjuk tangannya di telapak tangan, dan 3 diangkat. Oke, Dedek? Dibalikkan supaya adil. Oke, 1. Tangan kiri. 2. Tikus. Coba tikus. Oke, Dedek? Kau diangkat? Kan? Saya bilang tikus. 2, 3. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Apa yang dapat tadi? Gak ada? Ada? Berarti ada objek tangkap tikus ya?
Ya, tangan dulu aja, terima kasih. Oke, ya. Sebetulnya di situ gambaran sampai mana sih tingkat ketelitian dan konsentrasi adik-adik. Dan sebenarnya kalau di materi nanti akan dijelaskan oleh Bapak Febrian. Mau lanjut materi atau kita main lagi? Materi? Materi, oke? Saya kembalikan kepada Bapak Febrian. Baik, terima kasih Farid. Alhamdulillah. Ya, baik, kita lanjutkan materinya. Pak, boleh tolong dibantu Pak? Yang tadi belum selesai. Oke. Oke, baik, kita sampai di tes pengetahuan umum. Selanjutnya tes pengetahuan sosial. Ya, kita sama-sama. Apa yang akan Anda lakukan saat melihat seorang gadis cantik? Yuk, saat melihat gadis cantik bersama di gambar. Saya yakin kalau ada gadis cantik yang bisa melihat, lebih banyak yang bisa gambarnya. Iya, iya. Oh, Anda akan berbincang pribadi seorang anggota kepolisian. Untuk melayani dan melayani masyarakat itu betul tidak melihat tingkat kecantikannya. Semua sama, semua harus dilayani. Seperti yang sudah dilakukan oleh Polres Pesisir Selatan betul lah ya. Bapak wanita yang cantik yang dilayani tidak ada? Semuanya, betul. Semuanya harus dilayani. Oke, jadi sekarang juga sama pikiran Anda, mata saya. Nah, jadi gini ya. Semua kejahatan yang terjadi itu harus kita bantu, ya, harus kita tolong, tidak usah melihat cantik atau tidaknya. Kita kembali ke doa. Apa yang akan Anda lakukan saat melihat seorang gadis cantik dalam wajah? A. Teriak kepada orang, bilang mana yang jawab.